saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan demokrasi dalam masyarakat. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cynthia Jayanti dengan NIM 8604637161. Pada video ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai makna demokrasi serta bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa sih demokrasi itu? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilu. Tujuan penerapan demokrasi antara lain: yang pertama, melindungi hak dan kebebasan warga negara. Yang kedua, menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, mewujudkan kehidupan bernegara yang stabil, adil, dan sejahtera. Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga nilai dan budaya hidup yang menghargai kebebasan, persamaan, dan musyawarah. Dalam demokrasi terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi tegaknya kehidupan demokrasi. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang wajib dipahami. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah hanya menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Yang kedua, rule of law, supremasi hukum. Dalam negara demokrasi, hukum menjadi kekuasaan tertinggi, bukan individu atau kelompok tertentu. Semua orang, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum menjadi syarat penting untuk menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah persamaan hak warga negara. Demokrasi menempatkan semua warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, atau pandangan politik. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, keadilan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Yang keempat, pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan demokrasi. Melalui pemilu yang bebas dan jujur, rakyat dapat memilih pemimpin yang mereka percayai. Pemilu yang berkualitas harus bebas dari intimidasi, money politik, manipulasi data, dan kecurangan lainnya. Dan yang kelima, pemisahan kekuasaan atau trisakti atau tripartit. Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak, demokrasi membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif atau pemerintah, yang kedua legislatif atau pembuat undang-undang, yang ketiga yudikatif atau pengadilan. Ketiga lembaga ini saling menguasai dan mengimbangi, dikenal sebagai mekanisme checks and balance. Yang keenam, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam demokrasi, warga negara bebas menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, maupun melalui media sosial. Kebebasan ini penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan memberikan ruang kritik bagi masyarakat. Namun,
Kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab, tidak menyebarkan hoaks, kebencian, atau provokasi. Dan yang terakhir, partisipasi rakyat. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa partisipasi aktif warga negara. Partisipasi dapat berupa, yang pertama mengikuti pemilu, yang kedua aktif dalam organisasi, yang ketiga mengikuti diskusi publik, yang keempat memberikan kritik dan saran, yang kelima terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi rakyat menciptakan pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada dalam pemerintahan, yaitu pemilihan umum presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah, musyawarah DPR dalam merumuskan undang-undang, keterbatasan informasi publik melalui berbagai platform pemerintah, pengawas lembaga negara oleh KPK, Ombudsman, BPK, dan masyarakat. Yang kedua, dalam lingkungan kampus atau sekolah, yaitu pemilihan ketua OSIS atau BEM secara demokratis, forum diskusi dan musyawarah mahasiswa, kebebasan berpendapat mahasiswa dalam organisasi kampus, kegiatan akademik yang mendorong kritisisme dan kreativitas. Yang ketiga, dalam media sosial dan era digital, yaitu ruang ekspresi terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kampanye politik melalui platform digital, e-voting di organisasi tertentu, tantangan demokrasi digital, hoax, cyberbullying, black campaign, ujaran kebencian. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara sehat. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa demokrasi bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digital yang serba cepat dan penuh tantangan ini, saya melihat bahwa mahasiswa memiliki beberapa peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Berikut adalah beberapa peran yang saya anggap paling relevan. Yang pertama, menjadi pemilih yang cerdas. Mahasiswa harus mampu berpartisipasi dalam pemilu dengan penuh kesadaran. Menjadi pemilih cerdas berarti mengkritis visi, misi, dan rekam jejak calon pemimpin, tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau propaganda, menggunakan hak pilih secara tanggung jawab karena pilihan kita akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Saya percaya menggunakan hak pilih secara bijak adalah langkah nyata dalam menjaga kualitas demokrasi. Yang kedua, ada peran sebagai penggerak literasi digital. Di era teknologi informasi menyebar sangat cepat, mahasiswa harus menjadi bagian dari masyarakat yang mampu membedakan informasi benar dan salah, melawan hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi opini, menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa dapat menjadi benteng yang mengurangi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak valid. Yang ketiga, ada peran sebagai penjaga kebebasan berpendapat yang beretika. Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi, tetapi harus digunakan dengan tepat. Sebagai mahasiswa, saya harus menyampaikan opini secara sopan, logis, dan berbasis data, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pandangan pribadi, menghindari komentar atau perilaku yang merendahkan orang lain. Sikap terbuka dan saling menghargai ini penting agar diskusi publik tetap sehat dan produktif. Yang keempat, peran sebagai bagian dari agen perubahan sosial. Mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang kritis dan progresif. Peran ini bisa diwujudkan dengan aktif dalam organisasi atau kegiatan kampus, mengikuti diskusi, seminar, dan forum musyawarah, berani memberikan kritik konstruktif,
aktif terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa melatih kemampuan kepemimpinan dan membangun budaya demokrasi sejak dini. Yang kelima, peran sebagai teladan dalam menghargai keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi sosok yang menghargai perbedaan suku, agama, berpendapat, dan latar belakang. Menyebarkan nilai toleransi di lingkungan kampus maupun media sosial. Tidak ikut serta dalam tindakan diskriminatif atau intoleran. Keberagaman adalah kekuatan demokrasi, dan mahasiswa harus berada di garis depan dalam menjaga nilai tersebut. Melalui beberapa peran tersebut, saya memahami bahwa mahasiswa bukan hanya penonton dalam proses demokrasi, tetapi bagian penting yang dapat menentukan arah perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan terus belajar, berpikir kritis, dan berperilaku bertanggung jawab, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan demokrasi di era modern. Yang terakhir, kesimpulan. Demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan menjunjung prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persamaan hak, kebebasan berpendapat, serta pemilu yang jujur dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar terciptanya pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan menghargai hak setiap warga negara. Sebagai mahasiswa, kita berperan penting menjaga kualitas demokrasi dengan berpikir kritis, menghargai perbedaan, berpartisipasi aktif, dan menggunakan ruang digital sebagai bijak. Melalui tindakan sederhana, namun konsisten, kita dapat ikut memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan bangsa. Demikian penjelasan mengenai prinsip-prinsip demokrasi, penerapannya dalam kehidupan, serta refleksi peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Demokrasi bukan hanya sistem, tetapi cerminan karakter kita sebagai warga negara. Melalui pemahaman nilai-nilainya, kita dapat berperan lebih aktif, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menonton. Tetaplah menjadi generasi yang berani bersuara, bijak dalam bertindak, dan siap menjaga demokrasi Indonesia.